Sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan firman sopan, sikap kita dalam posisi berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang tetap menyertai kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai acara kebaktian kami, doa dan puasa. Kiranya Tuhan temani kami dalam acara ini Bapa, sehingga dapat kami menikmati acara ini nantinya dengan penuh hikmat dan sukacita. Tuhan, sebelumnya Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dimanapun berada Bapa, kiranya tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Harta benda kami yang bergerak dan tidak bergerak juga tutup bungkus ya Tuhan dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Terkhusus Tuhan buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mengambil bagian di dalam acara kebaktian ini. Kiranya Tuhan urapi, kiranya Tuhan berkati, sehingga acara ini nantinya Bapa dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara seiman kami ya Tuhan, dari rumah mereka, kiranya juga Bapa tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga mereka juga aman di dalam perlindungan tangan Tuhan dan fokus terhadap firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Awal, pertengahan hingga akhir acara kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami undang kita semua bangkit berdiri. Ya, betapa kita tidak bersyukur akan Allah kita, Allah yang luar biasa. Dia Allah yang selalu menyediakan berkat atas kita. Amin. Baik, dengan semangat mari kita naikkan pujian ini. Betapa kita tidak bersyukur, betapa air kaya dan subur, lautan luas gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah.
Allah kita yang dahsyat. Mari kita datang mengakui hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah kita seperti wanita yang siap untuk dipakai Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memperluas kerajaan surga yang jauh ini, seperti wanita mengurapi Yesus menyanyikannya. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai engkau bahkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Baik saudaraku, kita mau terus melayani Tuhan. Kita mau tetap setia untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Ini kami Tuhan, kami seperti wanita yang mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu Yesus. Pakai kami Bapa, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku
akhir kami menutup mata ya Bapa, kami akan tetap setia untuk-Mu ya Bapa. Kami akan menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami menjadi anak-anak terang ya Bapa, yang dapat memenangkan banyak jiwa untuk dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan tetap setia sampai akhir hidup kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami percaya Bapa, ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, Kau Allah yang bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Sehingga setiap kami yang sudah memuji menyembah Tuhan, saat ini juga yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus, yang miskin diperkaya dalam nama Yesus, yang kaya menjadi saluran berkat dalam nama Yesus, yang bimbang diteguhkan di dalam nama Yesus, yang luka batin Kau membalut dengan cinta kasih-Mu. Bahkan yang berbeban berat Engkau Allah yang sudah memberi kelegaan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu, karena kami datang hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang diberkati Tuhan bersama saya kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu. Berkat kasih dan anugerah-Mu, Engkau lindungi kami Bapa, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau jauhkan kami dari mara bahaya. Kami bisa melaksanakan ibadah doa dan puasa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami mau menaikkan doa-doa sahabat kami. Bapa, Engkau lawat dan jamah bangsa kami ini, agar terjadi suatu persatuan dan kesatuan yang luar biasa. Terlebih kepada pemerintahannya, yaitu Presiden, Menteri, Gubernur, dan semua jajarannya, agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan benar dan membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Bapak, kami juga mohon kepada-Mu, Engkau lawat generasi muda kami ini agar memiliki roh takut akan Tuhan. Curahkan roh-Mu Tuhan, jauhkan mereka dari pergaulan bebas, narkoba, perzinahan. Jadikan mereka menjadi anak-anak-Mu yang terang, yang takut akan Engkau. Bapa di sorga, Engkau berkati hamba-hamba-Mu dan misionaris. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan prima. Lindungi mereka Bapa, agar mereka dapat untuk memperluas kerajaan-Mu sampai ke ujung-ujung bumi. Bapa di sorga, Engkau berkati juga semua gereja-gereja dan pimpinannya, supaya semua datang merendahkan diri untuk memuji, untuk menyembah dan memuliakan Engkau, sehingga hanya Engkau yang diagungkan dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami, dan tepat waktunya kami menerima jawabannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam bagi kita semua. Sebelum kita membacakan dan merenungkan firman Tuhan yang menguatkan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini, karena setiap orang yang bersyukur kepadamu diberikan kekuatan baru, memandang sesuatu dari perspektif yang baik. Kami bersyukur buat kesehatan kami, kekuatan kami, dan apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan kami, memberikan semangat baru bagi kami, kekuatan baru.
Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terpuji nama-Mu, Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan di atas air ini adalah peristiwa yang langka. Dan berjalan di atas air menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dari awal firman Tuhan Matius 14 ayat 22 ini, bahwa sebenarnya Yesus yang memperakarsai supaya murid-muridnya pergi naik perahu, sementara dia mau sendirian dengan Bapaknya. Dia mau doa semalam-malaman, dia mau bercerita kepada Bapaknya di tempat yang sepi. Lalu disuruhnyalah muridnya mendahului dia. Ada kalanya Yesus mau sendirian dengan Bapaknya. Tapi saudara, kalau kita perhatikan di sini, setelah perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Yesus tahu bahwa mereka mengalami pergumulan. Ya. Lalu kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya. Mengapa dia datang? Mengapa dia hadir dalam gelombang itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yesus mengetahui pergumulan mereka, dia datang ke tempat kejadian perkara. Dia hadir dalam pergumulan mereka. Dia berjalan di atas air. Bukti bahwa kuasa Tuhan Yesus atas alam ini luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mengapa dia berjalan di atas air? Nah, karena memang dia berkuasa atas alam ini. Lalu apa yang terjadi di sini? Murid-muridnya terkejut sekali. Dia berkata, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Dia memandang Yesus dari perspektif ketakutan, kecemasan, karena perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin badai, angin sakal yang sangat kuat. Rupanya kalau kita memandang masalah ini terlalu berlebihan, maka masalah itu menjadi hantu yang siap menghancurkan kita. Itu menghantui hidup kita supaya kita bisa tenggelam di dalam persoalan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Yesus di sini yang hadir. Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia mau menyampaikan identitasnya dan mau membuktikan kuasanya, maka dikatakan tenanglah, ya, aku ini, jangan takut. Ya. Dia mengatakan siapa dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata yang disampaikan dengan kata tenang, ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita menghadapi orang lain yang sedang panik, jangan pula kita ikut mentransfer kepanikan. Kita harus sampaikan tenanglah, ya. Tenangkan dirimu. Ajak mereka berdoa, ajak mereka berseru kepada Tuhan. Ini ketakutan murid-murid ini dinamai, ketakutan pertama adalah stropos. Stropos itu memandang fokus berlebihan, melihat masalah, ya, atau melihat masalah itu dari perspektif yang menghancurkan, yang mengerikan, yang sebentar lagi ditenggelamkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata gelombang itu akan mengangkat murid. Dalam gelombang itu pun Tuhan hadir. Dalam masalah pun Tuhan hadir. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah bahwa jangan memandang masalah itu dari sisi kelemahan kita, tapi pandang masalah itu, hadirkan Yesus dalam gelombang hidupmu. Ya. Lalu iman menuntun kita kepada keberanian, dari rasa takut kita menuju kepada Yesus. Orang yang kurang nyalinya tak akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Butuh keberanian untuk menerobosnya. Lalu ada murid di sini yang bernama Petrus. Dia berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apa rahasianya berjalan di atas air? Berselancar di atas pergumulan kita, mengatasi badai atau berjalan di atas badai kehidupan. Ya, pertama harus memiliki iman yang teguh untuk berani berjalan di atas air pada masa kini. Yang kedua, harus berani keluar dari perahu kita, keluar dari yang kita bangga-banggakan, keluar dari zona nyaman, keluar dari keputusan yang salah, keluar dari ghetto, kebiasaan-kebiasaan yang salah. Berani kita keluar dari perahu kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa perahu yang kita merasa nyaman, sudah aman sekali, safety. Nah,
kita keluar, supaya kita bisa berjalan di atas air. Ya. Berjalan di atas air berarti menang atas masalah dengan kuasa doa. Ya. Lalu syaratnya lagi kita bisa berjalan di atas air, memandang pada Yesus. Jangan memandang angin ribut, jangan memandang gelombang, jangan memandang lautan yang luas atau ada buaya di dalam, jangan. Tapi pandang Yesus supaya kita bisa berjalan di atas air. Saudara, karena dia hadir dalam pergumulan. Biasanya ada 3 tipe manusia. Pertama, orang lemah itu menunggu kesempatan, selalu menunggu kesempatan. Yang kedua, orang kuat itu menciptakan kesempatan, ya, menciptakan kesempatan yang ada. Lalu orang cerdik memanfaatkan kesempatan. Jadi yang mana kita ini, tipe yang mana? Petrus di sini memanfaatkan kesempatan yang ada. Tapi apakah dia kuat menghadapi badai itu? Apakah dia tidak memakai pikirannya atau logikanya? Dia berkata, suruhlah aku berjalan di atas air. Ayat 30 mari kita lihat. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, tolonglah aku. Nah, dia pakai akalnya, dia merasa bahwa sebentar lagi dia tenggelam. Mengerikan sekali badai itu. Badai itu siap menghantam dia. Dan badai itu mengalahkan imannya. Lalu dia tenggelam. Dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Berserulah kepada Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kalau bimbang, itu kita tidak akan mendapat jawaban iman. Dia tadi sudah berkata, Tuhan suruh aku berjalan. Mari, kata Yesus. Yesus sudah memberi kesempatan kepada kita, tapi kita seringkali takut menjalaninya. Takut kita tenggelam. Jangan takut, saudara. Jangan bimbang, saudara. Jadi dikatakan di sini, muridnya berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan pertama murid-murid di atas badai dinamai stropos, takut, guncang, goyang. Tapi ketakutan yang kedua dinamai deloi, takjub. Lalu dia katakan ada pengakuan, engkaulah anak Allah. Ya, jadi ada kita merasa heran, kita akan takjub, jalani hidup ini dengan percaya kepada Yesus. Jadi marilah kita pandang Yesus, hadirkan Yesus dalam perahu kita, dalam masalah kita. Maka Tuhan mengubah gelombang menjadi ketenangan. Tuhan mengubah jadi kedamaian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, gelombang COVID Omikron ketiga muncul lagi di dunia. Sepertinya tidak habis-habisnya gelombang masalah. Tapi kami percaya Tuhan, kami dijaga, diproteksi. Tuhan memakai kami, membawa ketenangan di sekitar kami. Bukan mentransfer masalah. Kuatkan dan teguhkan kiranya kami, supaya terus kami berkarya masa-masa Omikron ini juga. Kami berani keluar dari perahu kami, berani berjalan di atas gelombang Omikron. Karena ada Tuhan Yesus membuat kami tenang. Berkati kami Tuhan, supaya kami tidak hanya memandang masalah, tapi memandang Tuhan Yesus yang jauh lebih kuat dari masalah kami. Berkati dan kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur Tuhan. Amin.